Cece nggak apa-apa tah. Sorry guys. Ini loh, Cece ini kayak merasa gak diperjuangin sama doinya Cece. Padahal Cece lo udah kayak ngelakuin segala hal buat dia, tapi dia gak mau perjuangin balik, Ya nggak apa-apa, Ce. Nggak apa-apa. Kita ini nggak bisa harapkan apapun dari manusia, tapi kita pasti diperjuangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yes, benar banget nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan sedih ya teman-teman, karena kita pasti diperjuangin sama Tuhan nih. Yuk kita sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, kita ada beberapa pengumuman nih teman-teman. Tapi sebelum itu, welcome to MDC Youth. Nah, yang pertama ada apa nih, Kay? Yang pertama ada Join Contact. kontak itu apa sih, Kay? Contact ini adalah komunitas di mana kalian bisa saling sharing tentang pengalaman kalian sendiri atau tentang kehidupan kalian sendiri dan tentang firman Tuhan. Nah, yang belum join ini gimana, Kay? Ya, yang belum join, kalian bisa daftar di bit.ly/mdc__y. Untuk info lebih lanjut bisa tanya ke siapa, Kay? Kalian ini kalau untuk info lebih lanjut, kalian bisa tanya ke pre-function yang ada di depan. Untuk info lebih lanjut, bukan hanya tentang kontak, tapi ada juga tentang event atau kegiatan MDC Youth. Yes, benar banget. Dan teman-teman juga jangan khawatir karena teman-teman bakal dihubungi sama kakak-kakak contact leader juga. Next kita ada Free Shuttle. Free shuttle ini untuk apa sih, Kay? Ya, free shuttle ini adalah untuk kalian yang berkendala untuk pergi ke sini. Itu bisa ikut di pas kapan sih, Kay? Ya, kalian bisa ikut setiap hari Rabu dari Gereja Putat yang ada di sekolah MDC, itu yang SD-nya, ke CW sini. Dan nanti pada jam 4, kalian bisa kembali ke MDC Putat. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung aja kontak ke Kakek Shirley atau ke contact leader teman masing-masing. Next kita ada IG dan YouTube MDC Youth. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk follow IG MDC Youth untuk seputar update terbaru tentang MDC Youth di @mdc_y. Untuk teman-teman juga bisa langsung akses untuk foto ibadah, quotes dan juga youth story dan informasi penting lainnya di IG MDC Youth. Teman-teman juga yang mungkin ketinggalan ibadah onsite, teman-teman bisa langsung aja akses di YouTube MDC Surabaya untuk live streaming dan juga tantangan ulang di ibadah MDC Youth. Nah, selain ada foto dan yang lain-lain, ada hal yang spesial nih di IG nih, Kay. Apa itu? Di IG story-nya ini ada disiplin renungan Alkitab, C. Ya, disiplin renungan Alkitab ini adalah panduan renungan harian yang ada di Instagram MDC Youth. Dan panduan hari sebelumnya kalian bisa menemukan di link tree bio IG MDC Youth. Next kita ada Impact On. Nah, jadi teman-teman, Impact On ini adalah buku yang bisa membantu kita untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi di dalam konteks nih. Kamu udah Impact On belum, Kay? Ya sudah dong, C. Seru nggak? Ya seru lah. Yes, jadi teman-teman jangan lupa langsung aja beli buku ini supaya teman-teman bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Next kita ada ini MDC Youth mengeluarkan lagu baru yaitu Karena Firman-Mu. Wow, ini bisa diakses di mana aja nih, Kay? Ya, kalian bisa akses di mana-mana seperti Spotify, Apple Music, YouTube, dan banyak lagi. Yes, jadi teman-teman bisa langsung aja like and share ke teman-teman semuanya karena lagu ini benar-benar keren banget ya, Kay ya. Next kita ada Baptisan air. Jadi teman-teman yang udah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan teman-teman, baptisan itu adalah salah satu bentuk deklarasi iman nih. Seperti si Kayla yang udah baptis nih bulan lalu. Tepuk tangan dong buat Kayla. Jadi teman-teman yang udah percaya gak ada alasan lagi ya buat gak deklarasiin iman. Dan yang belum daftar bisa daftar di mana sih, Kay? Kalian bisa daftar di bit.ly/baptisan air MDC Y dan kalian bisa, dan nanti kalian akan baptis pada tanggal 9 Maret 2024. Oke deh, sekian pengumuman dari kami. Enjoy the presence of God.
Selamat siang MDC Youth. Selamat merayakan hari tahun baru Imlek 2024 bagi yang merayakan gongsi-gongsi. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau puji Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya dalam hidupnya kita. Come on. Yang percaya bersama-sama kita bertepuk tangan dan kepala kita yuk. Karena Engkau telah bangkit bagi kami. Ready? Go! I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. Oh, we praise you, Lord. We sing praise. Praise the Lord of my soul. We're gonna praise you. Praise the Lord of my soul. We sing, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. The Lord of my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? One more time. I won't be quiet. My God is alive. How could
untuk satu-satunya pilihan kita. Amin. Amin. Mari kita sorakan namanya. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia,
penebusan yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang bangkit dan menang sebagai penyelamat kami. Kini kami mau nyatakan hari ini bahwa kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya bagi-Mu Tuhan. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Sama-sama kita katakan, hanya dekat kepadamu aku rasakan. Katakan, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan damai kami Tuhan. Damai-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Inilah hidupku, kami serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan kepadamu. Ini hatiku, inilah hatiku, kami berikan Tuhan. Berikan lagi. Karena kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik
dalam hadirat-Mu Yesus. Ku rasakan damai. Mari angkat tangan kita katakan, padamu kami berserah. Yesus sumber, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu pendamaku. Sekali lagi kita katakan, hanya dekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan. Padamu Tuhan, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu pendamaku. Sekali lagi kita katakan, padamu ku berserah Tuhan. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu pendamaku. Ku percaya Tuhan. Ku percaya padamu penyelamatku. Kau penyelamatku Tuhan, selalu besertaku. Mari kita sembah Sang Raja. Kau nebusku. Hanya segala hormat bagimu, kemuliaan bagimu, segala puji Kau yang layak. Hanya Kau sembah. Kami puji Kau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, takkan pernah gagal sekalipun. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Yesus. I want to thank you for everything. Terima kasih. Terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan. Yes. I want to get closer to you. I want to know you more. That's why I want to sing. I want to sing for you. I want to turn my eyes kepadamu. Aku hanya mau melihat Engkau saja Tuhan. Because in the end, nothing else matters. Only you. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth
the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan saat ini juga Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan setiap kami. Sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Kalau kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kami berdoa biarlah firman yang diberitakan semuanya berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Engkau yang dinyatakan, Engkau yang dimuliakan melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk duduk dan mendengar, berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Oke. Thank you tim Praise and Worship. Oke. Seperti biasa waktunya kita memberi persembahan, mungkin bisa ditampilkan. Oke, persembahan bisa dikasih melalui QR Code yang ada di depan kursi kalian, di Videotron, melalui transfer ke nomor rekening, dan juga bagi kalian mau menggunakan cash masih bisa, ada amplop di sermonos kalian. Kenapa sih kita kasih persembahan? Persembahan itu bukan pemberian, tapi karena dalam kata persembahan ada kata sembah, persembahan itu juga bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan persembahan ini nanti akan digunakan untuk pelayanan misi dan menjangkau jiwa terhilang agar nama Tuhan dipermuliakan. Terus seperti biasa kita ada sermon notes, di MDC Youth kita punya kebiasaan untuk mencatat ibadah kita. Mungkin ada yang belum dapat sermon notes, bisa angkat tangan. Sudah semua? Oh ya, terus hari ini spesial, itu ada Imlek, dapat angpau. Ya, jadi yang belum dapat nanti bisa minta sama Asher ke depan ya. Asher, ada yang belum dapat? Mark belum dapat? Boleh angkat tangan, nanti Ashernya datang. Ada lagi yang belum dapat? Di sebelah kiri ada yang belum dapat sermon notes? Di depan juga banyak yang belum dapat sermon notes sama. And as always, pulpennya yang kalian dapat nanti sama sermon notes bisa dikembalikan di depan setelah ibadah. Oke, aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau menyambut firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Ko VJ. Kasih tepuk tangan. Yes, thank you. Kalian bisa duduk kembali. Yang di belakang bisa langsung duduk ke tempat duduknya. Oke, kita akan ngikutin ibadah, teman-teman. Gimana kemarin? Siapa yang makan babi bisa angkat tangannya? Oh enggak ada yang makan babi, oke. Happy semuanya? Kemarin kita habis Sincha, ya enggak semuanya yang ikut Sincha. Yang merayakan Sincha happy? Udah dapat berapa banyak hangpao? Kalau sampai enggak ada yang ngasih kamu hangpao, at least MDC Youth kasih kamu hangpao ya. Oke. And hari ini kita ngomong tentang sesuatu, ngomong tentang semangat. Oke, kita ngomong tentang apa hal yang membuat kamu semangat. Kalau misalnya hari ini pertanyaan ini muncul, pertanyaan ini disampaikan ke kita semua. Oke, apa yang bikin kamu semangat? Apa? Ada yang mulai bisa bicara? Ada yang ngomong,
Aku nemuin beberapa survei, oke, dan ada beberapa kesimpulan yang aku bisa dapetin di sini. Tidak bergerak. Wait a minute. Tidak bisa. Oke, boleh minta tolong di nextin dari belakang, bisakah? Oke, apa hal yang membuat kamu bersemangat? Beberapa ada yang ngomong tentang uang, oke. Beberapa ada yang ngomong tentang cinta. Oh. Ada yang beberapa, ya kan, bener kan? Ada yang demi uang dia rela kerja-kerjaan, ya kan? Ada yang sekarang kalau misalnya anak-anak kekinian, seusianya Kak VJ pasti ngomongnya, gimana kabar lu? Gitu kan? Gimana kabarnya jadi budak korporat hari ini? Terus ada yang bilang lagi, terus apa yang kamu kejar hari ini? Terus ada yang bilang, aku bersemangat. Semangatnya kenapa? Karena ada cinta. Kenapa cinta? Iya, karena aku naksir si dia. Jadi apapun akan kulalui. Apapun akan ku kejar. Demi adanya cinta dan penerimaan. Bisa dibantu? Oke, thank you. Udah bisa. Ini tidak bisa ternyata. Gak tahu kenapa tidak bisa. Shalom. Kamu berlari sangat kencang sekali. Sangat semangat sekali. Oke. Aku tidak bisa mengontrolnya dari help. Aku minta tolong help. Minta tolong yang megang slide. Please ikutin apa yang aku sampaikan. Oke. Bisa di next? Bisa di next? Tim media? Dulu? Oke. Ada beberapa yang ngomong tentang bahagiakan orang tua yang bikin semangat. Terus ada yang ngomong tentang cinta, ada yang ngomong tentang tadi udah keluar berapa? Di next. Come, run. Oke, mantap. Thank you untuk IO yang luar biasa, Shalom. Terus tepuk tangan buat Shalom, luar biasa IO-nya. Kalian tahu kalau nggak ada IO, nggak ada yang melayani kita hari ini, ibadahnya nggak akan bisa jalan smooth. Oke, ada yang ngomong tentang bahagiakan orang tua, ada yang ngomong tentang cinta, ada yang ngomong tentang uang, ada yang ngomong tentang apresiasi, ada yang ngomong tentang masa depan, bener nggak? Kalau misalnya kamu pengen apply kuliah atau sekolah tertentu, kamu harus dapat nilai minimum segini. Wah, mereka akan habis-habisan, mereka akan belajar, ikut les sana-sini, mereka ngelakuin itu semua. Terus ada yang ngomong tentang penerimaan, antara itu penerimaan dari teman, ya kan? Temennya ngomong apa, dia harus ngikutin, atau penerimaan dari keluarga, ya kan? Mungkin ini calon mertua gitu ya. Jadi apapun, Kak VJ punya teman, ya kan? Karena dia berusaha untuk mengejar penerimaan dari calon mertuanya dia, sampai dia itu pinjol lah, dia berusaha untuk kejar mati-matian. Pokoknya, oh iya karena calon mertuanya ingin menerima mencari menantu yang ekonominya good gitu ya, penerimaan dan sebagainya. Tapi teman-teman, dari ini semua, dari semua orang itu semangat cari ini semua, orang-orang itu begitu tekun cari ini semua. Ada satu hal, ternyata di salah satu survei dikatakan bahwa yang tertinggi itu bukan yang ini. Yang tertinggi itu apa? Yang tertinggi itu ngomong tentang ada begitu banyak orang bersemangat karena mereka ingin memberikan nilai bagi orang lain. Mereka ingin memberikan nilai bagi orang lain. Mereka pingin apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat. Apa yang dilakukan itu bisa nambah nilainya orang lain. Bisa membuat orang lain itu happy. Bisa membuat orang lain itu jadi mungkin, kalau mungkin sebelumnya dia orangnya gak punya harapan. Tapi oleh sebab apa yang dia lakukan, orang tersebut bisa jadi punya harapan. Itu yang bikin semangat. Rupanya semangat, orang semangat yang posisi pertama itu bukan bicara tentang uang. Tapi yang pertama itu adalah tentang memberikan nilai bagi orang lain. Nah hari ini kita akan buka, teman-teman bisa buka Alkitab teman-teman semua. Kita akan buka di Markus. Mungkin teman-teman semua tahu kisah ini. Ini kisah tentang ada sekumpulan orang yang ingin membawa temannya untuk berjumpa dengan Yesus. Markus 2, kita akan baca sama-sama di Markus 2. Hari ini judul khotbahnya adalah pasti diperjuangkan. Kalau minggu lalu Ko VJ ngomong pasti diterima, pasti dikasihi. Kalau Aldo kemarin ngomong, Ko tuh harusnya ngomong satu hal. Ya, kalau misalnya sampai nggak ada yang terima kamu, nggak ada yang mengasihi kamu, at least Ko VJ yang terima kamu. Katanya gitu harusnya. Oke, jadi hari ini aku mau klaim.
kalau sampai nggak ada yang memperjuangin kamu, aku yang perjuangkan kamu di hadapan Tuhan. Oke? Jadi jadi gue akan perjuangin kalian. Saya akan bawa kalian untuk bisa kenal Tuhan lebih lagi. Oke? Let's go. Markus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Aku akan bacakan di sana. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Aku berhenti dulu di situ. Kemudian sesudah lewat beberapa hari. Jadi pada waktu itu Yesus sedang happening banget. Yesus sedang jadi trending topik. Nah, yang menarik adalah Yesus itu, teman-teman, dia itu habis pelayanan dari kota-kota lain dan dia itu lagi kembali ke kota asalnya, ke tempat tinggalnya, yaitu Kapernaum. Jadi kalau kalian semua nggak tahu, Kapernaum ini jadi kota domisilinya dia. Contohnya, oke, kalau kalian bingung, maksudnya gimana Kak? Contohnya gini ya, kalau Kak Firman kemarin habis pulang ya kan, ke Bandung ya kan, waktu dia balik ke Surabaya, lalu ada pramugari yang tanya, loh kakak kembali ke Surabaya, kakak pergi ke Surabaya, dia akan bilang, no, aku nggak pergi ke Surabaya, tapi aku kembali ke Surabaya. Kenapa? Karena itu tempatnya aku tinggal. Aku tinggal di kota itu. Nah, Yesus itu punya tempat di mana ini jadi kotanya dia. Kotanya di mana? Kapernaum. Gitu. Nah, tersiarlah kabar bahwa ia ada di mana teman-teman? Di rumah. Waktu aku baca ini pertama kali, bayanganku, loh, Yesus ini ada di rumah ya? Bayanganku dulu waktu aku sekolah minggu dengerin kisah ini, aku nggak pernah bayangin bahwa Yesus itu ada di rumah. Yang aku pertama kali bayangin adalah Yesus itu ada di rumah ibadah. Karena yang dijebol atapnya itu, aku pikir itu rumah ibadah. Ternyata kalau kalian baca di sini, ia ada di rumah. Rupanya Yesus lagi ada di rumah. Beberapa orang menafsirkan bahwa di rumah ini maksudnya rumahnya siapa? Apakah itu rumahnya Yesus? Yesus katanya nggak punya tempat, nggak punya atap untuk berlindung. Sebenarnya beberapa ahli menafsirkan bahwa ini sebenarnya bukan tempat tinggalnya Yesus yang dalam tanda kutip ini rumahnya Yesus, bukan. Bisa jadi ini rumah kontrakan, bisa jadi ini rumahnya si Petrus, karena kalau kalian baca di pasal-pasal sebelumnya dikatakan di sana bahwa Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang ada di Kapernaum. Jadi bisa dibayangin, ini bukan tempat ibadah, ini rumah, oke? Yesus sedang ada di rumah. Kemudian setelah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saking trendingnya, ia ada di rumah. Dan yang menarik, ayat yang kedua dikatakan gini, maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi bayangin, kalau kalian ada di rumah, terus tiba-tiba ada begitu banyak orang yang datang ke rumah kalian. Bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian pikirkan? Apa yang kita pikirkan pada saat itu? Gila rame banget rumahku. Dan rumah itu benar-benar penuh guys. Apa yang terjadi? Ini yang menarik. Orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Kalian bisa bayangin rumah kalian tiba-tiba didatengin. Orang begitu banyak, tetapi aku gak tahu bagaimana perasaan kalian. Kalau aku orangnya cukup introvert. Kalau misalnya rumahnya terlalu ramai, gue udah langsung kayak, bisa gak ya kelar, bisa gak ya segera kita selesaikan gitu ya. Tapi no. Yesus tidak kayak gitu. Apa yang Yesus lakukan? Ia memberitakan firman kepada mereka. Yesus memberitakan firman pada saat itu. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Di saat kondisi rumah yang ramai itu, ada 4 orang, mungkin bukan 4 orang, karena dikatakan di sana ada orang-orang datang. Tapi yang aku percaya bahwa ada minimal 4 orang yang sedang bawa 1 orang ini, si lumpuh ini, untuk ketemu sama Yesus. Menarik ya? Menarik, kenapa? Karena 4 orang ini tahu bahwa bukan hanya dirinya saja yang harus ketemu sama Yesus. Tapi dia harus bawa temannya yang sangat membutuhkan untuk ketemu sama Yesus. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa dalam kehidupan kita harus ketahui ada semangat yang mungkin hari-hari ini nggak ada dalam kehidupannya kita. Yaitu semangat apa? Yang pertama, semangat untuk membawa orang lain berjumpa dengan Yesus. Saya nggak tahu apa yang ada dalam kehidupannya kita masing-masing, tetapi saya mau bilang bahwa semangat yang harus kita miliki hari ini, meskipun itu ke gereja, semangat itu bukan bicara tentang bagaimana diri saya sendiri yang bertemu dengan Yesus.
Tapi bagaimana saya bisa bawa teman-teman saya ataupun orang lain juga ketemu sama Yesus. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Guys, kalau guys, kalau kita ya, kalau kita punya teman yang ribet banget, kalian mau nungguin dia? Kebanyakan dari kita kalau misalnya ketemu sama orang yang ribet, ketemu sama orang yang memberatkan hidupmu, mungkin mostly dari kita bakal kita drop, oke, aku gak mau peduli sama kamu. Tetapi beda sama orang-orang ini. Orang-orang ini punya teman yang lumpuh, punya teman yang perlu dibantu. Dan dia mau menolong temannya ini. Semangat yang pertama adalah semangat bahwa orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya hari ini, apakah kita punya semangat ini dalam kehidupan kita? Atau kita cuma sekedar, mungkin ya, aku bisa bilang, di rumah itu ada beberapa tipe orang. Tipe yang pertama adalah orang-orang yang mungkin sibuk, mereka mau untuk dengerin Yesus. Mereka mau untuk datang untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan. Is it good? Good. Ada orang yang kedua. Orang yang kedua adalah orang yang, nanti kalian akan baca di sana, bahwa adalah orang-orang yang pengen mendengarkan Yesus, tujuannya apa? Bukan untuk mendengarkan Yesus, tapi mereka datang dengerin Yesus untuk apa? Untuk cari celah, untuk bisa nyerang Yesus. Dan ada orang yang ketiga, ini orang yang gue pikir luar biasa banget, apa? Orang yang datang untuk mendengarkan Yesus, dan untuk mendengarkan isi hatinya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Why? Karena Yesus datang, teman-teman. Ada begitu banyak orang berpikir, Yesus datang ke dunia ini hanya untuk diri mereka sendiri. Aku mau bilang, Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk orang sehat, melainkan yang sakit, bahkan yang sakit kerohaniannya. Kalau hari ini Yesus turun ke dunia dan kita miss itu semua, kita pikir Yesus datang hanya untuk aku. So itu say, mungkin kita sebenarnya gak dekat sama Yesus. Ada orang yang datang sama Kak Vijay dan bilang, aku dekat kok sama Tuhan. Apa gunanya kita dekat sama Yesus, tapi kita gak tahu apa yang jadi isi hatinya Yesus. Mungkin kalian bisa bayangin, waktu nyiapin ini yang pop up pertama kali adalah, kamu punya temen, kamu spend time begitu banyak hal. Seperti yang Kak Firman beberapa minggu lalu ilustrasikan, dia sukanya sama susu stroberi. Dan dia gak suka sama susu coklat. Kamu punya waktu sama dia, kamu spend time waktu sama dia, tapi kamu ngomong, aku deket kok sama dia. Tapi kalau kamu ditanya susu favoritnya dia apa aja, kamu gak bisa jawab. Jangan-jangan kamu gak dekat sama dia. Jangan-jangan kamu punya waktu spend time di gereja banyak, kamu punya waktu spend time di contact group banyak, tapi kamu tidak tahu apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Hari ini Tuhan lagi bicara sama kita semua, gak hanya sama kamu tapi sama aku juga. Bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang yang sehat, melainkan yang sakit. It's okay, it's okay. Nangis gak apa-apa, it's okay. Melainkan yang sakit, bahkan yang sakit kerohaniannya. Oke, it's okay, kalian bisa perhatikan ke depan. It's okay, oke. Nangis itu normal guys, oke. Oke. Bila kita nggak dekat, bila kita tidak dekat dengan orang yang jauh dari Allah, kita mungkin tidak sedekat itu dengan Allah. Seperti yang kita pikirkan. Sebab hati Allah itu selalu bersama-sama dengan orang yang jauh daripadanya. Tuhan itu hatinya untuk orang-orang yang jauh, untuk orang-orang yang sakit. Apa yang Yesus lakukan? Bagaimana kamu ada di tempat ini sekarang? Aku mau bilang guys, kamu ada di tempat ini sekarang. Kenapa? Karena ada orang yang pernah jangkau kamu. Entah itu orang tuamu, entah itu temanmu, entah itu mungkin mentormu. Dia adalah orang-orang yang pernah datang ke hidupanmu untuk bawain Yesus kepada kamu. Dia adalah orang-orang yang rindu untuk kamu itu bisa ketemu sama Yesus pribadi lepas pribadi. Itu yang Yesus kerjakan. Sebab hati Allah selalu bersama-sama dengan orang yang jauh daripadanya. Nah, ini pertanyaannya, apakah kita benar-benar dekat sama Yesus atau kita cuma dekat sama Yesus karena apa? Oh ya karena aku tahu aku Kristen makanya aku dekat, tapi gue gak pernah tahu isi hatinya Tuhan. We miss this.
kita semangat. Aku tanya sama kalian, apa semangat yang membakar dalam hatimu hari ini? Ada begitu banyak orang yang burn out. Mereka ngomong, Kak aku capek pelayanan di gereja. Apa yang kamu lakukan di gereja? Pertanyaanku, kalau misalnya ada satu anak datang kepada aku, pernah beberapa, enggak sekali, tapi banyak sering mereka datang, apa yang aku burn out, aku capek sama pelayanan. Pertanyaanku cuma gini, apa yang jadi fokusmu ketika kamu melayani? Jangan-jangan semangat kita untuk melayani Tuhan adalah karena uang, karena apresiasi, karena penerimaan. Dan kita miss hatinya Tuhan yang paling utama apa? Untuk dekat sama orang-orang yang jauh daripada Tuhan. 4 orang ini, mereka berikan diri mereka untuk bawa si lumpuh ketemu sama Yesus. Kenapa? Karena dia tahu orang lumpuh ini sangat perlu ketemu sama Yesus. Pertanyaannya, siapakah orang yang sedang dekat dengan kamu hari-hari ini? Apakah kamu sudah bawa Yesus? Sudah bawa dia untuk berjumpa dengan Yesus? Ataukah kamu sudah bawa Yesus, yaitu dirimu, untuk ketemu sama dia? Kita lanjutin. Ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Waktu aku baca ayat ini yang menarik. Tetapi mereka nggak dapat membawanya. It means orang itu benar-benar, rumah itu benar-benar rame guys. Semua pintu nggak bisa diakses. Banyak orang. Sedangkan kamu punya kerinduan untuk bawa orang ini ketemu sama Yesus. Pertanyaanku, kalau kamu dapat halangan untuk bawa orang lain ketemu sama Yesus, apa yang kamu lakukan? Menyerah? Diem? Nggak ngapa-ngapain? Ini yang menarik. Yang pertama kali yang aku bayangin adalah karena orang banyak itu lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Ada di atas Yesus. Rumahnya Yesus yang dibongkar. Rumahnya Yesus dijebol guys, di atas. Ini bukan rumah ibadah, bukan tempat umum, bukan fasilitas umum, no. Tapi rumahnya Yesus. Dan dia membawa orang ini, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kalau bisa aku bilang, poin kedua, semangat yang harus kita miliki adalah semangat yang gigih dan berani ngambil resiko. Semangat yang harus kamu miliki adalah pertama, semangat untuk bawa orang lain ketemu sama Yesus. Yang kedua, semangatnya harus apa? Semangat yang gigih dan berani ambil resiko. Kita nggak dipanggil oleh Tuhan dalam dunia ini hanya untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, Tuhan punya hati untuk siapa? Untuk yang sakit. Bukan untuk yang sehat doang. Yesus turun ke dunia untuk siapa? Untuk kita. Minggu lalu kamu sudah dengerin, sudah dengerin apa yang Kak Vijay sampaikan di sini bahwa Yesus itu enggak nunggu kamu ada jaminannya kamu bakal bertobat. Enggak. Yang pertama kali Yesus lakukan apa? Yesus berlari kepada kamu. Yesus memeluk kamu, Yesus mencium kamu, Yesus menerima kamu apa adanya. Tanpa ada jaminan. Hari ini Yesus juga pengen hal yang sama. Ketika kamu ngelihat mungkin ada temenmu yang begitu mencekno, mungkin dia udah jauh dari Tuhan, dia hidupnya nakal, habis-habisan. Yesus pengen kamu dekat sama dia. Kenapa? Karena orang itu butuh ketemu sama Yesus. Sama kayak orang lumpuh ini. Apakah semangat itu ada di dalam kamu? Loh Kak, terus kalau misalnya ada halangan gimana? Dia terlalu nakal banget. Nanti image-ku jelek. Kak, kalau misalnya aku terlalu sibuk sama menjangkau orang, nanti kalau misalnya aku nanti masa depanku gimana Kak? Kita udah mikir yang banyak, yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaanku, kalau misalnya kamu di posisi 4 orang ini, harus bawa si lumpuh. Kalian bisa imagine bawa si lumpuh itu? Aku ada gambarnya enggak? Oh enggak masuk gambarnya di sini. Ada orang lumpuh. Kamu harus bawa dia untuk ketemu Yesus. Bayangkan sebuah rumah itu penuh, padat, Yesus ada di dalamnya dan kamu gak bisa. Kalau kamu bayangin, kalau kita bayangin sama-sama, apa yang harus kita lakukan? Ya mending tak geletaan, aku nunggu acara bubar, nanti Yesus keluar baru tak ketemu. Ini loh Yesus ada temanku lumpuh. Enggak. Tapi orang ini, aku pengen nunjukin kita bahwa
Semangat yang harus kita miliki adalah semangat yang gigih dan berani ambil risiko. Orang ini, bayangin bawa tilam, bawa tandu, orang lumpuh, harus naik ke atap. Oh man, seberapa ribetnya itu, seberapa melelahkannya itu ya kan. Kamu gendong temenmu, ya kan, siapa pernah photoshoot terus gendong-gendongan sama temenmu. Satu temenmu itu wabote Masya Allah kan ya. Terus ini bayangkan, itu saya bisa bergerak guys. Ini gak bisa bergerak sama sekali. Bukan gak bisa bergerak sama sekali, tapi kakinya lumpuh gitu ya. Paling perlu bantuan. Itu berat. Harus naik tangga, harus sampai di atas, terus bawa orang lumpuh sak tandu-tandunya. Not easy. Dan yang terlebih lagi, apa dia nggak mikir ya? Iki rumahnya siapa dijebol gitu ya? Enggak tahu. Kalian pernah membayangkan menjebol rumah? Aku nggak tahu perasaan kalian, orang ngomong jujur aja guys. Jebol rumah itu perasaanmu gak wedi dah. Wah, ini nanti kalau di apa itu bahasa Indonesia dituntut gimana? Itu hak pribadi. Kenapa kok dijebol dan lain sebagainya? Tapi orang-orang ini mereka gigih, mereka berani ngambil risiko. Bukankah yang mereka tiru ini adalah Allah? Allah itu bersemangat loh guys. Allah memberikan yang terbaik yang ia miliki demi kita, supaya kita dapat diselamatkan dan kembali bersama-sama dengan Dia. Masakah kita tidak memberikan yang terbaik? Kalau dipikir-pikir benar juga. Hari ini kita ada di sini, itu bukan karena usahanya kita. Tapi karena Yesus sudah turun terlebih dahulu ke dalam dunia ini. 2000 tahun yang lalu. Ia yang harusnya jadi raja, duduk di tahta, kursi yang megah. Tapi ia duduk di mana? Di kayu salib. Dia harusnya dapat mahkota yang wah. Tapi apa mahkotanya dia pakai? Mahkota duri. Ia harusnya punya kerajaan yang wah, yang megah. Tapi di dunia ini aja firman Tuhan mengatakan dia nggak punya tempat untuk tidur. Bahkan kalau kalian habis bayangin rumahnya dijebol, kalian bayangin apa? Malam-malam Tuhan bisa ngeliat bintang cuy, live dari rumahnya dia pas tidur. Mungkin lagunya Coldplay ke play gitu ya. Look at the stars gitu ya. Man, can you imagine? Tuhan kita datang dengan begitu rupa, dengan begitu semangat. Bahkan sampai kalau kalian baca, dia lakukan itu sampai akhir. Dia nggak lakukan itu dengan protes. Tuhan bisa nggak? Tuhan, gue nggak mau ngelakuin ini. Nggak ada kayak gitu. Dia ngelakuin itu mati di kayu salib. Sampai dia bilang sama Tuhan, sudah selesai, it is done. Dia ngelakuin itu tekun sampai akhir. Ibrani 12 ayat 2a ngomong gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Maksudnya waktu kita melayani orang lain, melayani jiwa-jiwa yang terhilang, lihatlah kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang, maksudnya Yesus, yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Harusnya dia gak harus turun ke dunia. Harusnya dia bisa ada di kerajaannya. Harusnya dia bisa bilang, nikmati aja kemurahanku. Tapi dia tahu bahwa orang-orang tersebut gak akan bisa diselamatin, gak akan bisa kembali sama Tuhan. Kalau gak ada satu pribadi yang turun, mati dari kayu salib, menebus kita dari hukuman dosa. Dan ini yang Yesus lakukan. Ini yang Yesus lakukan. Pertanyaan hari ini, kalau Yesus sudah kasih yang terbaik sama kita, masa kita gak mau kasih yang terbaik buat orang-orang sekeliling kita? Kalau Yesus sudah kasih yang terbaik buat kamu. Siapa di sini kalau doa selalu minta yang terbaik sama Tuhan? Siapa yang? Kamu selalu minta kasih yang terbaik. Kamu selalu minta, Tuhan aku minta yang terbaik. Tuhan aku mau yang terbaik dari kamu. Tuhan aku mau kamu. Tuhan aku mau yang terbaik. Dan Yesus kasih yang terbaik sama kamu. Tapi masalahnya, masakah sekarang kalau Yesus minta kamu untuk melakukan yang terbaik, kamu tidak mau melakukan yang terbaik? Ini semangatnya. Semangatnya gigih dan berani. Semangatnya untuk orang lain. Semangatnya gigih dan berani. Kita lanjutin. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku,
dosamu udah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Ini yang aku bilang tadi. Mereka berpikir dalam hatinya. Ini orang-orang yang pengen protes. Mengapa orang ini berkata begitu? Kenapa kok Yesus bisa ngomong dosamu sudah diampuni? Wah, mereka berusaha untuk cari celah untuk menjatuhkan Yesus. Tapi kita nggak akan fokus terlalu banyak di sana. Kita akan hanya sekedar baca aja. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat yang ke-9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Yesus ngomong, kamu itu ngomong Tuhan yang ini berdaulat. Ya memang Tuhan yang berdaulat, tapi mana yang lebih mudah ngomong tentang dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu ketahui bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia ngomong, aku ini anak manusia. Kalian mau protes, mengapa aku ngomong kayak gitu ya? Karena aku ini anak manusia. Maksudnya anak manusia itu siapa? Aku anaknya Tuhan. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan ayat 12, dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya, pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini nih, belum pernah aku lihat. Semangat yang ketiga, semangat yang kamu miliki ketika kamu memikirkan untuk membawa orang lain berjumpa kepada Yesus. Terus kemudian semangat itu adalah semangat yang gigih dan berani. Semangatmu pasti adalah menjadi semangat yang menginspirasi orang lain. Kalau Yesus semangatnya begitu tekun, itu menginspirasi kita. Seharusnya semangat yang kita miliki juga menginspirasi orang lain yang di sekitar kita. Aku undang tim Present Worship untuk maju ke depan. Markus 10 ayat 45 katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menginspirasi. Ketika aku persiapkan firman hari ini, hal simple yang Tuhan sampaikan adalah pertanyaan yang muncul berulang kali dalam benakku adalah, dan pertanyaan ini juga yang aku ingin ajukan sama kamu hari ini, kalian semua, kita semua di tempat ini adalah, siapa yang kamu sedang doakan hari ini? Siapa yang kamu sedang doakan hari ini? Kalau aku tanya hal itu, kalau aku tanya itu sama kita semua, siapa yang kita doain hari ini? Apa yang muncul? Beberapa menjawab, aku. Bahkan aku kalau misalnya tanya sama kamu hari ini, ketika kamu ketemu sama orang lain, apa yang kamu minta untuk dia lakukan? Biasanya orang itu kalau ketemu sama orang lain dia ngomong, bantu aku ya, doakan aku ya, bener gak? Bener gak? Kita datang ke orang lain, kita ngomong, please pray for me. Please, please. Please, gue punya masalah ini, aku punya masalah itu, aku punya masalah ini. Tapi aku mau tanya, pernahkah kamu datang ke seorang dan kamu ngomong, hey, please pray. Aku lagi ada satu orang yang belum kenal Yesus, lagi aku jangkau. Ya kamu tahu nggak? You know, my dad, dia belum kenal Yesus. Boleh gak kamu doain? Hey, kamu tahu gak, ada satu teman baikku, aku selalu spend time sama dia. Tapi dia belum kenal Yesus. Mau gak kamu doain buat dia? Thank you. Kenapa aku tanyain ini sama kita? Jangan-jangan teman-teman,
Kita tuh ada dalam rumah Yesus. Tapi yang kita fokusin cuma diri kita yang ketemu sama Yesus, bukan orang lain. 4 orang ini jebol atapnya rumah Yesus. Nggak tahu mereka mikir apa, mungkin dia pulang berusaha untuk benerin. Mungkin dia ketemu sama Yesus, dia juga nggak tahu kira-kira Yesus mau berkenan nggak ya sama orang ini, atau Yesus malah marah-marah, berhenti ngajar habis itu marah-marah. Guys, hari ini Coffee cuma pengen sharing. Bisakah kita hari ini dengerin firman hari ini dan kita bawa pulang? Maukah kamu untuk dapetin apa yang jadi isi hatinya Tuhan? Tuhan itu dekat sama orang-orang yang jauh sama Dia. Ketika Coffee ngomong gini, adakah dalam bayanganmu siapa yang sedang jauh dari Tuhan? Di duniamu, di sekitarmu, di kelasmu, di tempat kerjamu, di rumahmu. Atau bahkan hari ini kamu sedang melayani orang, mungkin orang itu hanya sekedar datang ke gereja tapi mereka belum ketemu sama Yesus dan kamu berusaha untuk bawa Yesus. Are you serious untuk bawa orang itu ketemu sama Yesus? Aku cerita sesuatu yang mungkin negatif. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu aku sempat marah sama salah satu orang leader. Ketika ada satu anak yang berusaha untuk mau mengenal Tuhan tapi dia gak melayani, dia tambah sibuk untuk ngobrol sama temannya. Aku cuma, hey, itu ada anak lagi mau cari ketemu sama Tuhan, di mana kamu? Aku marah dengan benar-benar aku marah. Why? Bukan karena aku benci orang itu. Tapi aku ngomong, hey, ada orang yang lagi cari Yesus, hatimu di mana? Selalu nangis ketika aku ngomong kayak gini. Karena aku tahu Yesus turun ke dunia itu bukan hanya untuk aku, tapi untuk kamu, untuk kita, dan untuk orang-orang di luar sana yang belum kenal Yesus. Kamu hari ini bisa menikmati begitu banyak berkatnya Tuhan. Kamu bisa menikmati komunitas yang selalu support sama kamu. Tapi kamu pernah gak bayangin, ada orang-orang di luar sana yang sedang galau, yang sedang stres, yang mereka gak tahu bagaimana mereka harus kendaliin perasaannya mereka sendiri. Why? Karena mereka gak ketemu sama Yesus. Apakah kamu hari ini datang kepada Tuhan, dan kita benar-benar mau duduk, dan kita benar-benar mau ngomong, Tuhan apa yang jadi hatimu itu jadi hatiku Tuhan. Beberapa waktu yang lalu aku juga lagi deketin sama satu orang anak. Loh, mungkin itu gak enak, aku juga gak seneng. Ketemu sama satu orang anak, isinya ngomel mulu. Terus dia udah bawa stick yang you know buat apa, ya kan? Gue gak suka baunya, gue gak suka. Aku gak suka sama orang ini. But, kan ngomong jelas, ini orang yang terhilang, aku rindu untuk menjumpainya. Muka kamu bawa sama aku. Kamu bawa ke aku, yang bekerja lu, bukan kamu. Yang menentukan dia bisa bebas siapa? Aku, bukan kamu. Kamu cukup bawa dia. Aku spend time, habis-habisan waktu dengan dia. Dia jatuh dalam bisnis yang ngaco, dia jatuh dalam pergaulan yang ngaco. Tapi aku selalu ngomong, ayo kita ketemu minggu ini. Ayo ketemu, kita spend waktu minggu ini. Ayo kita ngobrol minggu ini. And I pray buat dia every night. Every night. Aku gak tahu kapan dia akan bertobat. Tapi yang aku tahu, aku, kamu, kita semua tidak dipanggil untuk menjumpai Yesus sendirian. Kamu harus bawa orang untuk berjumpa dengan Yesus hari ini. Ada cerita sukses nggak Kak J? Ada. Ada salah satu orang, dia non Kristen. Keluarganya masih suka sembahyang dan lain sebagainya.
Karena dia saking rajinnya ke gereja, dia suka ke gereja. Dia pergi ke gereja, dia nggak hanya sekedar mau bawa dirinya sendiri, dia bawa orang lain. Wah, setiap minggu dia isi penuh mobilnya untuk ke gereja. Tapi one day, tiba-tiba, karena itu mobil keluarga, di dalam rumahnya dia cuma punya satu mobil, di dalam keluarganya, tiba-tiba mamanya ngomong, kamu stop ke gereja. Mobilnya mau mama pakai, sama kuku pakai. Dia marah bisa-bisan. Loh, itu mobil aku ikut urun loh, aku ikut bayar loh. Aku please lah, kasih aku waktu, aku mau ngelayan itu, aku pengen ketemu Yesus. Pada saat itu dia marah besar. Dia ngerasa bahwa orang rumahnya membuat dia jauh daripada Yesus. Tapi pada saat yang sama, tiba-tiba muncul dalam benaknya, hey, ada kata Yesus, hey, bawa keluargamu kepadaku. Wah, kacau hatinya, kacau hatinya. Dia marah, dia masuk dalam kamar, dia banting pintu. Tuhan, ini apa? Tuhan, ini apa? Untuk ngampuni, dia tuh marah, dia benar-benar jengkel. Tapi Yesus bilang satu hal, bukankah aku juga mengasihimu seperti itu? Tiba-tiba tahu apa perkataan dalam salib Yesus yang dia muncul dalam benaknya dia. Dia ngomong, Tuhan ampuni mereka. Sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Gue cuma bilang, hey, ini hati yang lu harus bawa ke keluargamu. Untuk bawa keluargamu itu ketemu sama Yesus. Kamu yang bawa. Karena kamu yang dapat mandatnya Tuhan. Hari itu setelah dia ngomong doa itu, dia kembali kepada keluarganya. Dia ngomong sorry. Dan hari-hari ini dia sedang mendoakan keluarganya. Dan dia minta sama Coach J, aku gak minta doa berkat, aku gak minta doa masalahku selesai. Ya aku perlu itu, yes, aku percaya Tuhan jawab. Tapi hari ini please bantu aku doa. Aku lagi berdoa buat keluarga aku ini bisa ketemu sama Yesus. Wow, I just ngomong, it's sweet. It's sweet. Pertanyaan hari ini, apakah kita punya hati yang sama? Tuhan lagi ngomong, hey anakku, jangan fokus sama dirimu sendiri. Bawa orang yang belum kenal aku untuk ketemu sama aku. Mari kita ambil waktu sama-sama. Kalau kamu mau untuk jadi alatnya Tuhan, aku ajak kamu untuk nyanyikan lagu ini sama-sama. This song is very simple. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Aku undang untuk kalian bangkit berdiri. Kalian bisa pejamkan mata. Kita pejamkan mata kita sama-sama. Ketika kalian baca ayat yang tadi dikatakan bahwa Yesus melihat iman mereka.
Yesus nggak lihat imannya orang yang lumpuh itu aja. Tapi dia lihat iman mereka. Mereka artinya ada orang-orang yang support orang ini untuk bisa ketemu sama Yesus. Hari ini aku mau bilang sama kalian semua di tempat ini. Yesus nggak hanya lihat iman orang yang mungkin sedang jauh daripada Tuhan. Tapi dia juga lagi lihat imannya kita semua di tempat ini. Maukah kita hari ini terlibat di pekerjaannya Allah? Maukah kita hari ini mengerjakan apa yang jadi isi hatinya Allah? Jesus. Kalau kamu mau, kamu bisa taruh tangan kananmu di dadamu. And we'll pray. Tuhan, kau melihat hati mereka. Mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar, mungkin hari ini mereka baru punya kerinduan. Aku berdoa hari ini Tuhan berikan hati yang peka untuk mereka bisa ngelihat apa yang ada di kanan dan kiri mereka. Untuk melihat orang-orang, bahkan keluarga, bahkan komunitas mereka, tempat mereka nongkrong, siapapun itu Tuhan. Yang mungkin hari ini butuh untuk ketemu sama Yesus, Tuhan berikan kepekaan itu dalam hati mereka Tuhan. Dan aku berdoa hari ini Tuhan, sama seperti 4 orang ini Tuhan, mereka begitu gigih. Mereka begitu berani ngambil risiko. Aku berdoa untuk teman-teman yang ada di tempat ini semua, MDC Youth yang ada di tempat ini semua Tuhan. Yang mau untuk bawa orang-orang untuk ketemu sama Yesus. Aku berdoa hari ini, api yang dalam kamu bukanlah api yang lama. Aku percaya Yesus hari ini berikan api yang baru kepadamu. Api yang membakar hatimu. Api yang membuat kamu tahu bahwa kamu harus bayar harga. Bahwa kamu harus ngambil risiko dan kamu diberikan keberanian oleh Allah. Bukan 100%, tapi 10.000% lebih daripada apa yang kamu bayangkan. Aku percaya hari ini, lewat kehidupanmu, akan ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Lewat kehidupanmu, kamu akan menginspirasi orang lain untuk bisa melihat, yang gini belum pernah aku lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. I pray, I believe. Aku berdoa hari ini, Tuhan kerjakan ini dalam hati mereka. Kerjakan dalam hatiku juga. Untuk bisa mengerjakan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. In the name of Jesus. We pray. Amen. Kalian bisa duduk dulu. KBJ. Oh ya, sebelum nanti kalian. Beberapa waktu yang lalu aku Temptation Worship Stay. Beberapa waktu yang lalu ada orang, dia udah baca buku ini, dia bilang, aku lupa, aku sharing ini gak minggu lalu. But I remember aku mengingatkan kembali dan aku share, ada orang yang baru dapat buku ini, dikasih temannya, dia bukan Kristen, dia baca buku ini, dia terberkati. Dan hari ini orang itu bilang, aku mau beli buku ini lagi, aku mau ajak orang untuk ketemu Yesus. If you can read, you can lead. Engkau gak perlu neko-neko ngomong, oh aku harus training dulu sama Covice 20 bulan, 12 bulan, 3 bulan, berapa minggu. Udah enggak. If you can read, you can lead. Kalau kamu bisa baca, lakukan ini sama orang-orang yang kamu kenal. Covice ngomong sekali lagi, Covice gak ada kerinduan untuk cari untung. Ini gak ada untungnya guys buat Covice. Tapi aku ngerjakan ini, dan kita semua ngerjakan ini untuk kemuliaan bagi kerajaan Allah. Oke? So, I encourage you guys. Mungkin ada orang yang akan ngece kamu, merendahkan kamu, akan ngomong, "Doh, kamu ini lagi mau MDC kan?" Enggak, aku enggak MDC-in kamu. "Doh, kamu lagi kristenisasi." Enggak, aku pengen kamu ketemu sama Yesus, titik. Enggak mau sama yang lain. Lu mau gereja di mana, kamu mau di mana terserah. Tapi aku mau ketemu sama Yesus. Mau ke MDC, monggo silakan. Tapi aku pengen kamu ketemu sama Yesus. Oke? Pakai buku ini. Ini jadi toolsnya kita. Ketemu sama orang, share. Kok aku enggak jago Alkitab? Bacaan, biar firman Tuhan yang bicara kepada orang itu. Alright? Gospel is the power of the Lord. Pegang itu, jadikan itu senjatanya kalian semua. Thank you guys. Have a blessed Sunday. God bless you. Silakan pengumuman. Oh, ada video dulu ya. Videonya papanya Benaya. Oke, silakan diputar. Sound.
Tes. Oke, siapa yang di sini terberkati oleh firman Tuhan bisa angkat tangan? Saya. Di sini aku mau nekanin lagi kalau tadi yang VJ sampaikan itu memang benar-benar bagus ya teman-teman di sini. Gitu. Misalnya kalau kalian di sini masih belum yakin Tuhan itu memperjuangkan kalian atau enggak, kalian bisa lihat, tolong buka mata kalian karena kakak-kakak leader di sini itu adalah salah satu bentuk nyata dari perjuangan Tuhan terhadap kalian di sini. Amin. Oke. Nah, kalau kalian lihat tadi yang khotbah di sini itu orang itu 99% itu mendedikasikan hidupnya untuk melayani kalian. 1%-nya untuk nyari jodoh. Gitu. Oke, di sini mumpung nggak kedengaran suaranya, aku mau bantuin encourage saja buat teman-teman di sini untuk jangan lupa tanggal 14 Februari untuk datang ke TPS untuk nyoblos. Kalau misalnya kalian masih nggak tahu milih siapa, udah yang penting kalian punya niat untuk nyoblos saja, nggak apa-apa. Yang penting datang, kalian lihat, nanti Tuhan yang bahkan menuntun kalian untuk mencoblos. Nah, itu aja. Enggak ya? Oh enggak. Oh enggak ya? Oke. Pokoknya coblos saja ya udah. Yang penting kalian udah punya niat datang, udah bagus itu. Ya nggak apa-apa. Yang nyoblos tiga-tiganya juga nggak apa-apa. Yang penting nyoblos ya. Oke. Hari ini ada pengumuman apa di sini? Kita mau meng-welcome jemaat yang baru pertama kali datang. Apakah ada yang baru pertama kali datang? Bisa angkat tangan yang baru pertama kali datang? Itu ada satu di belakang. Belakang itu ada satu. Baju biru. Welcome to MDCU. Welcome ya, kalian bukan orang asing melainkan keluarga di MDCU. Minggu depan datang lagi ya. Ada lagi yang baru pertama kali datang, bisa angkat tangan di sini. Bukan. Yang tengah sudah ada di yang sebelah semua kanan, ya? sebelah kanan. Sebelahnya Max itu datang di depan. Bukan. Sudah. Sudah pernah ya? Oh, Oke. udah pernah. Ini yang sebelah kiriku sini. Sebelah kiriku ada? Enggak, kalian udah. Bukan. Sudah semua. Oke. Sudah semua, oke. Next ada pengumuman apakah? Oh, apa ini? Waduh, saya baru pertama kali lihat ini. Apa ya ini? Apa ya? Oh, saya baru dengar yang kiri ini datang dari Korea atau Jepang ya? Yang cowok ini dari Zimbabwe, Afrika dia. Jauh-jauh. Jadi jangan lupa ya guys ya, datang tanggal 18 di sini. Ya, di sini jam 1 sampai 3, 18 Februari ya teman-teman ya. Wah, judulnya keren ya, Real Love. Wah. Apa ini Kak? Ini ajang pencarian jodoh Kak? Iya, ini kayak Tinder, tapi kayak di Tinder sini. ya? Iya. Oke. Bukan. Ini kayak mau meng-encourage tentang cinta, juga melibatkan Tuhan di dalam hubungan. Mungkin anak muda sekarang mau pacaran, bisa ditonton. Oh, dilihat, ditunggu nanti. Oke. Next ada Contact Time. Apa itu Contact Time? Contact Time ini adalah suatu kelompok atau grup yang bisa kita datang untuk kelompok pemuritan atau keluarga rohani kita di sini. Anggapannya kita ini datang di kelompok ini untuk bercerita, untuk sharing masalah kita, dan misalnya kalian perlu didoakan, ada kakak kontak leader di sini. Nah, kalian bisa tahu kakak kontak leader itu dari mana sih? Kakak kontak leader di sini itu mereka pegang signboard ya teman-teman. Bisa diangkat signboardnya kakak kontak leader. Nah, Wah. itu kalian bisa lihat ada yang warna biru sama warna hijau. Bedanya apa ini Kak? Bedanya kalau yang biru ini buat SMP SMA, kalau yang hijau buat college dan profesional muda. Nah, kalau misalnya di sini ada yang Pro M atau profesional muda, kalian bisa datang ke contact booth di belakang atau bisa datang ke Koko VJ. Oke, di sini kita nggak mau berlama-lama lagi, kita langsung aja contact time. Enjoy the contact time teman-teman. Jangan lupa coblos ya teman-teman. 1, 2, 3 di semua coblos gak apa-apa.